Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori relativitas khusus Albert Einstein. Nah, pada teori ini memiliki dua hukum postulat Einstein. Yang pertama ada hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Yang kedua ada cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Jadi, pada dasar postulat ini, kita dapat menentukan kecepatan relativitas, panjang relativitas, waktu relativitas, kemudian massa relativitas, dan juga energinya. Nah, yang pertama itu ada relativitas kecepatan kecil dan kecepatan besar. Nah, untuk relativitas kecepatan kecil, saya akan mengilustrasikan menggunakan dua buah mobil. Yang pertama, mobil kecepatan mobil B. Yang kedua, ada mobil A. Nah, jika kita tinjau berapakah kecepatan pada mobil A menurut pengamat yang dibedakan atau pengamatnya adalah mobil B. Nah, maka kita dapat menentukan kecepatan pada mobil A dengan menggunakan rumus atau VA dikurang dengan kecepatan VB, atau bisa dibilang kecepatan AB sama dengan kecepatan mobil A dikurang dengan kecepatan mobil B. Ini adalah rumus relativitas kecepatan kecil pada dua buah mobil. Nah, jika dua mobil saling mendekat, jika untuk mobil yang saling mendekat, ini adalah mobil A, dan ini mobil B. Kedua mobil ini saling mendekat. Kita dapat menentukan kecepatan pada mobil A menurut pengamatan yang ada di depan atau si pengamatnya adalah mobil B. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan kecepatan mobil A dan B sama dengan dari kecepatan A ditambah dengan mobil kecepatan B. Ini adalah rumusnya dari kecepatan yang saling mendekat. Tetapi kecepatan ini tidak berlaku pada kecepatan besar, yaitu kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi kecepatan besar itu adalah kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, atau V sama dengan C. Nah, pada kecepatan ini, misalnya kita buat permisalan, jika kecepatan cahaya mendekati kita, otomatis jika sesuai dengan konsep ini, maka kita akan bertemu dengan rumus VC sama dengan VA tambah C, yaitu kecepatan cahaya sama dengan kecepatan kita ditambah dengan cahaya. Biasanya persamaan ini atau rumus ini tidak berlaku pada
konsep Einstein, karena rumus ini sudah melebihi kecepatan cahaya itu sendiri. Untuk kecepatan besar, yaitu kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, atau bisa dikatakan V sama dengan C, kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Maka Einstein menggunakan teori tentang relativitas kecepatan. Contoh yang dapat kita ambil itu dari pesawat dan bumi, di mana dua buah pesawat yang saling mendekati dan pengamatnya berada di bumi. Untuk sebaliknya, kita membedakan acuan dari yang mengamati seorang di pesawat. Seperti gambar pesawat. Di bumi ini adalah bumi, di sini pengamat. Dan ini adalah pesawat. Pesawat ini dengan kecepatan pesawat A pada pengamat. Dan ini pesawat B, berarti VB P, kecepatan pesawat B pada pengamat. Nah, untuk kecepatan pesawat A, pengamatnya itu berada di belakang. Maka, jika kita berada dalam pesawat, seakan-akan yang bergerak adalah bumi. Misalnya jika kita berada dalam pesawat itu, seakan-akan yang bergerak adalah bumi terhadap kita, tetapi arahnya berlawanan. Maka tinjauannya adalah berapakah kecepatan yang terjadi menurut yang di dalam pesawat tersebut. Nah, jika bumi menjadi pengamat pesawat, maka kecepatan B, kecepatan pengamat pada benda B, A, kecepatan si pengamat pada benda A. Nah, karena kecepatan itu adalah besaran vektor yang memperhatikan arahnya, maka misalnya jika kita berada dalam pesawat itu, seakan-akan yang bergerak adalah bumi terhadap kita, tetapi arahnya berlawanan. Maka tinjauannya adalah berapakah kecepatan yang terjadi menurut yang di dalam pesawat tersebut. Nah, jika bumi menjadi pengamat pesawat, maka kecepatan B, kecepatan pengamat pada benda B, A, kecepatan si pengamat pada benda A. Nah, karena kecepatan itu adalah besaran vektor yang memperhatikan arahnya, maka bentuk arahnya adalah, jika arah ke kanan, dia positif. Jika arahnya ke kiri,
simbolnya negatif. Dan sesuai dengan konsep Einstein tentang kecepatan relativitas, maka berapakah besarannya kecepatan pesawat A menurut orang di pesawat B? Maka persamaannya dapat kita simpulkan kecepatan benda A dan B sama dengan kecepatan benda A pada pengamat plus minus kecepatan PB per 1 ditambah VAP dikali VPB per C kuadrat. Nah, untuk transformasi Lorentz, persamaan posisinya ada X aksen sama dengan gamma kali X kurang VT. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan gamma dikali T dikurang V per C kuadrat kali X. X sama dengan gamma kali X aksen tambah VT aksen. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T sama dengan gamma kali T aksen tambah V per C kuadrat X kuadrat. Di mana X aksen sama dengan gamma dikali X tambah VT. Nah, untuk gamma itu sendiri adalah gamma adalah nilai konstan tertentu dan yaitu dari dua persamaan. X aksen sama dengan gamma dikali X kurang VT. Selain itu, yang membedakan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz yaitu dari segi pemilihan waktu. Pada transformasi Galileo, waktu baik yang diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak sama, tapi untuk Lorentz mengasumsikan bahwa waktu tidak sama, berarti waktu yang diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak tidaklah sama. Maka di sini terdapatlah perbedaan waktu antara waktu yang diukur oleh pengamat pada koordinat 0 aksen dan waktu yang diukur oleh pengamat koordinat 0. Nah, untuk gamma sama dengan 1 per 1 kurang VC kuadrat yaitu adalah rumus yang memiliki variabel gamma diberikan pada nilai yang konstan. Nah, teori relativitas khusus atau Albert Einstein. Dua postulat Einstein. Yang pertama ada hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Yang kedua ada cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sebuah meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Jadi pada relativitas panjang atau kontraksi Lorentz, saya menggunakan bentuk bola. Yang pertama ada bola pertama dengan kecepatan sama dengan 0, berarti bola tersebut diam atau bentuknya masih normal. Yang kedua, bola kedua ada kecepatan 0,3 C. Bola tersebut
mulai berubah. Yang ketiga, ada kecepatan sama dengan 0,6. Bola yang ketiga ini semakin berubah menjadi lonjong. Yang keempat, ada kecepatan 0,9 C. Bola ini tidak lagi terbentuk. Bentuknya sudah sepenuhnya lonjong panjang. Kita dapat menyimpulkan semakin cepat kita bergerak, maka kita akan mengamati benda tersebut semakin kecil. Jika kita tinjau adalah bentuknya lingkaran, maka bentuknya semakin lonjong dan panjang. Dan jika bentuknya adalah panjang, maka bentuknya semakin pendek. Untuk relativitas panjang, maka persamaannya adalah L sama dengan L0 akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Demikian L0 harus lebih besar dari L relativitas. Nah, pada persamaan kecepatan, kita memiliki 6 persamaan kecepatan. Ada Vx aksen, Vy aksen, Vz aksen ya. Dan ada Vx, Vy, dan Vz. Nah, untuk relativitas panjang atau kontraksi Lorentz. Nah, setelah itu ada relativitas waktu atau dilatasi waktu. Jika kita bergerak mendekati cahaya, maka ada perubahan waktu yang berubah pada kita. Contohnya, ada 2 anak kembar yang satu pergi keluar angkasa dan satu anak lagi diam di bumi. Maka saat anak yang keluar angkasa pulang, maka anak tersebut terlihat lebih muda daripada anak yang diam di bumi. Untuk menentukan persamaan relativitas waktu adalah dengan cara T sama dengan T0 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. T0 adalah waktu yang diam dalam peristiwa dalam pesawat. Sedangkan T relativitas adalah waktu bergerak terhadap orang yang di bumi. Setelah itu ada relativitas massa. Untuk relativitas massa, konsepnya adalah tetap, yaitu konstan. Misalnya orang yang menimbang badan di bumi beratnya 60 kg. Dan jika orang tersebut menimbang badan di bulan, beratnya tetap 60 kg. Jadi, tidak ada perbedaan saat orang tersebut menimbang badan, baik itu di bumi dan di bulan. Tetapi yang berubah adalah berat, karena dipengaruhi oleh kecepatan gravitasinya. Untuk nilai massa konstan, tetapi beda pada saat massa bergerak mendekati cahaya. Maka ada perubahan nilainya. Ketika massa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka nilai massa akan lebih besar ketika massa yang sebenarnya. Nah, untuk menentukan massa relativitas, yaitu dengan persamaan M sama dengan akar M0 per 1 kurang V pangkat 2 per C kuadrat. Nah, dari beberapa rumus, energi juga termasuk hal tersebut. Dengan rumus energi, E sama dengan MC kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 kurang V pangkat 2 per C kuadrat. Jika Einstein ketika massa berubah, maka energi juga berubah. Nah, untuk radiasi benda hitam, suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Menurut Stephen dan Boltzmann menemukan laju radiasi dari benda yang sebanding dengan luas permukaan dan temperatur. Secara matematis, radiasi benda hitam ini dapat dirumuskan menjadi P sama dengan E sigma A dikali T pangkat 4. Untuk P itu adalah laju energi, dan untuk E itu adalah emisitas
emisivitas luas penampakan. Untuk sigma itu adalah konstan 5,67 kali 10 pangkat 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Untuk T pangkat 4 itu adalah suhu. Jadi, untuk nilai emisivitas bernilai 0 lebih kecil daripada E, lebih kecil daripada 1. Itu tergantung dengan benda tersebut. Seperti benda hitam, benda yang sangat hitam memiliki emisivitas 1. Untuk benda yang berkilat, itu memiliki emisivitas 0. Untuk kemampuan memancarkan energi sama dengan untuk kemampuan menyerap energi. E sama dengan 1, seperti gambar di samping, adalah untuk benda hitam atau radiasi benda hitam. Jika benda hitam memiliki atau meradiasikan dan menyerap energi yang sangat baik, maka sebaliknya untuk benda mengkilat, meradiasikan atau menyerap energi itu sangat rendah. Nah, untuk efek Compton atau foton dan elektron berlaku sebagai bola bilar. Menurut teori kuantum cahaya, foton berlaku sebagai partikel. Hanya foton tidak mempunyai massa diam. Jika hal ini benar, kita harus bisa menganalisis tumbukan antara foton. Dalam tumbukan ini, foton dapat dipandang sebagai partikel yang kehilangan jumlah energi yang besarnya sama dengan energi kinetik atau K yang diterima oleh elektron. Walaupun sebenarnya kita mengamati dua foton yang berbeda. Jika foton semula mempunyai frekuensi V, maka foton hambur mempunyai frekuensi yang lebih rendah V aksen, sehingga kehilangan energi foton sama dengan energi yang diterima oleh elektron, atau HV kurang HV aksen sama dengan min K. Untuk momentum foton tidak bermassa berkaitan dengan energi, yaitu E sama dengan P kali C. Karena energi foton ialah HV, momentumnya adalah P sama dengan E per C sama dengan HV per C. Nah, pada gambar ini foton yang datang adalah E sama dengan HV, dan untuk momentum P sama dengan H kali V per C. Nah, dan ini adalah elektron targetnya, dan yang ini adalah untuk elektron hambur. Maka dapat dirumuskan F sama dengan akar M kuadrat 0 kali C pangkat 4 tambah P pangkat 2 C pangkat 2, atau P sama dengan P. Dan untuk foton yang datang ke elektron yang mau berhambur, itu adalah E sama dengan M 0 C kuadrat, atau P sama dengan 0. Dan foton hamburan ini adalah E sama dengan H kali V aksen, P sama dengan H kali V aksen per C. Dan setiap sudut dia memiliki theta atau 0. Nah, untuk efek Compton itu sendiri dapat dirumuskan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 kali C dikali 1 kurang cos theta. Itu adalah efek Compton mengkonversikan keberanian foton dan panjang gelombang Compton. Dan panjang gelombang Compton adalah lambda C sama dengan H per M0 kali C.